Hujan turun tipis-tipis ketika kereta terakhir berhenti di stasiun kecil daerah selatan Jawa Barat. Bau tanah basah naik bersama kabut yang menggantung di antara bukit dan sawah. Orang-orang turun terburu-buru, sementara seorang pemuda bernama Arga berdiri diam dengan tas lusuh di pundaknya. Sudah 7 tahun ia merantau ke kota, dan 7 tahun pula ia menghindari pulang ke kampungnya sendiri. Kampung Ciburial masih sama seperti dulu, sunyi setelah maghrib, suara jangkrik seperti doa panjang, dan jalan setapak yang membelah hutan bambu tua di belakang desa. Namun ada satu hal yang tak berubah, larangan memasuki hutan Awi Hideung setelah matahari tenggelam. Orang-orang percaya ada penunggunya, bukan sekadar makhluk halus biasa, melainkan seorang ratu. Namanya disebut pelan-pelan oleh warga, nyaris seperti takut didengar sesuatu. Nyi Endah. Konon, ia bukan jin, bukan pula hantu gentayangan. Ia adalah roh perempuan yang dahulu mati dibunuh saat perang kolonial ratusan tahun lalu. Mayatnya dibuang di tengah hutan bambu bersama janin dalam kandungannya. Sejak itu, siapapun lelaki yang masuk ke sana sendirian akan mendengar suara perempuan menangis. Jika menoleh 3 kali, ia tak akan pernah kembali sebagai manusia utuh. Arga selalu menganggap cerita itu omong kosong. Sampai malam ketiga setelah kepulangannya. Malam itu listrik kampung mati total. Ibunya meminta Arga mengambil kayu bakar di gubuk dekat hutan bambu. "Jangan lewat jalan tengah," pesan ibunya pelan. "Kalau dengar suara perempuan manggil, jangan dijawab." Arga tertawa kecil. Ibu masih percaya begituan? Ibunya tidak menjawab. Tatapannya justru berubah aneh. Seperti seseorang yang pernah melihat sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Jalan menuju gubuk licin oleh hujan. Bambu-bambu tinggi bergesekan ditiup angin, mengeluarkan suara panjang. Saat itulah Arga mendengarnya. Seorang perempuan menangis seperti menahan sakit luar biasa. Arga berhenti. Dadanya mendadak sesak. Suara itu berasal dari dalam hutan bambu. Awalnya ia ingin pergi, tapi entah kenapa, langkahnya justru bergerak mendekat. Kabut makin tebal. Udara menjadi dingin seperti masuk ke ruang mayat. Lalu ia melihat perempuan itu. Duduk membelakanginya di antara rumpun bambu. Rambutnya panjang menyentuh tanah. Kebaya putihnya kotor lumpur. Bahunya bergetar pelan karena menangis. "Teh," panggil Arga hati-hati. Tangisan itu berhenti. Perempuan itu berdiri perlahan. Tubuhnya tinggi dan ramping. Saat ia berbalik, Arga tidak bisa bergerak. Wajah perempuan itu sangat cantik. Bukan cantik biasa. Cantik yang membuat orang lupa pulang. Kulitnya pucat seperti bulan. Matanya hitam dalam. Bibirnya merah gelap seperti kelopak mawar yang direndam darah. Tapi di lehernya ada bekas sayatan menganga. Dan dari sana, darah terus menetes perlahan. Anehnya, Arga tidak takut. Sama sekali tidak takut. Perempuan itu menatapnya lama. "Akhirnya kamu kembali." Suara itu lembut sekali. Seperti suara seseorang yang menunggu terlalu lama. Sejak malam itu, Arga mulai berubah. Ia sering melamun menghadap hutan bambu. Tubuhnya makin kurus. Tapi matanya terlihat hidup setiap malam tiba. Karena setiap malam, ia kembali menemui perempuan itu. "Nyi Endah." Mereka berbincang di bawah bambu yang bergoyang diterpa angin malam. Nyi Endah bercerita tentang kematiannya. Tentang bayinya yang tak sempat lahir. Tentang lelaki yang dulu berjanji menikahinya lalu membiarkannya dibunuh sendirian. "Aku menunggu sangat lama," katanya sambil tersenyum sedih. "Untuk siapa?" "Untuk kamu." Arga tahu itu mustahil. Namun semakin lama ia berada di dekat perempuan itu,
Semakin ia merasa mengenalnya, seperti pernah mencintainya sebelum lahir. Penduduk kampung mulai ketakutan, karena setiap malam terdengar suara gamelan jauh dari hutan bambu, dan aroma melati memenuhi desa. Beberapa orang mengaku melihat Arga berjalan masuk ke hutan tengah malam dengan pakaian pengantin Sunda hitam lengkap, sendirian. Namun selalu terdengar suara langkah perempuan mengikuti di belakangnya. Suatu malam, seorang kuncen tua mendatangi rumah Arga. Wajahnya pucat ketika melihat pemuda itu. "Kamu sudah dipilih." Arga diam. Kuncen itu mengeluarkan foto tua berwarna kusam. Foto zaman kolonial. Ada seorang perempuan berkebaya berdiri di depan hutan bambu. Dan di sampingnya, seorang lelaki yang wajahnya sangat mirip Arga. "Itu tunangan Nyi Endah," kata si kuncen lirih. "Dia mengkhianatinya dan menyebabkan kematiannya." Arga merasakan tubuhnya dingin. "Kamu lahir lagi." "Maksud Abah?" "Di tanah ini," jawab kuncen pelan. "Janji cinta yang dibawa mati tidak pernah benar-benar hilang." Malam purnama tiba, dan Arga menghilang. Warga desa mencari sampai subuh. Mereka hanya menemukan sandal Arga di pinggir hutan Awi Hideung, serta jejak kaki perempuan berdarah di tanah basah. 3 hari kemudian, Arga kembali. Namun ada yang berbeda. Ia tidak banyak bicara, kulitnya dingin, dan setiap malam terdengar suara perempuan tertawa pelan dari kamarnya. Ibunya menangis ketika melihat leher anaknya. Di sana ada bekas tangan hitam melingkar seperti kalung. Bulan demi bulan berlalu. Orang-orang mulai melihat sosok Arga berdiri di tengah hutan bambu saat maghrib. Kadang sendiri, kadang bersama perempuan berkebaya putih. Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Namun siapapun yang mencoba mendekat akan mendengar suara bambu bergesek keras. Lalu kehilangan arah sampai pagi. Ada yang bilang Arga sudah mati malam itu. Yang pulang ke rumah hanyalah tubuh kosong yang dipinjam sesuatu dari hutan. Ada pula yang percaya Arga memilih tinggal di dua dunia demi menemani perempuan yang terlalu lama menunggu cinta. Tapi sampai sekarang, warga kampung Ciburial masih memegang satu larangan. Jangan pernah memasuki hutan Awi Hideung saat malam purnama. Karena jika angin bambu tiba-tiba berhenti, dan aroma melati mulai tercium, berarti Nyi Endah sedang berjalan mencari seseorang untuk pulang bersamanya.